Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini, kita mau nyelam ke salah satu pertanyaan paling dasar nih. Apa sih artinya menjalani hidup yang benar-benar bermakna? Betul, pertanyaan besar ya. Ya, dan kita akan fokus bedah bagian 8 dari materi yang udah Anda kasih, tulisan Dr. Julie Smith, judulnya pas banget, tentang hidup yang bermakna. Oke, nah misi kita kali ini mungkin lebih tepatnya ajakan ya buat Anda semua. Untuk coba memahami gimana sih caranya menemukan, dan ini yang penting, menciptakan hidup yang terasa penuh arti. Menciptakan ya, bukan cuma nemuin. Ya, dan ini seringkali beda loh sama keinginan umum, yang mungkin sering kita dengar, atau bahkan kita sendiri ucapin, pokoknya aku cuma pengen bahagia aja. Iya, itu kayak mantra ya kadang. Nah, pernah nggak Anda mikir gitu? Ternyata, kata Dr. Smith di buku ini, fokus ngejar bahagia doang itu justru bisa jadi penghalang buat nemuin makna yang lebih dalam, yang lebih awet gitu. Mari kita coba urai bareng-bareng ya. Siap. Ngomongin soal pokoknya harus bahagia itu kayaknya emang ada di mana-mana ya, pesannya. Selalu positif, senyum terus. Tapi Dr. Smith ini langsung to the point. Dia bilang gagasan bahagia konstan itu ya bermasalah. Bermasalah iya, kayak mengharapkan langit selalu biru, nggak ada awan sama sekali. Padahal kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Secara biologis, psikologis, kita manusia ini nggak didesain buat ngerasain satu emosi aja terus-terusan. Apalagi cuma seneng. Dr. Smith ngutip Russ Harris nih, dia bilang emosi itu ya kayak cuaca. Analogi cuaca lagi. Suka saya ini. Iya kan? Selalu berubah, dinamis. Ada cerahnya, tapi ya pasti ada mendungnya, ada gerimisnya, kadang badai juga. Kalau kita ngotot pengen matahari terus, ya pas ada awan dikit aja kita langsung ngerasa Ngerasa gagal atau ada yang salah sama diri kita, gitu kan? persis. Padahal sedih, cemas, marah, itu semua ya normal. Bagian dari paket jadi manusia. Maksa harus bahagia, pas lagi susah, itu malah nambah beban loh. Bener banget. Contoh di buku ini juga bagus deh. Coba deh Anda pikirin hubungan yang paling berarti buat Anda. Keluarga, pasangan, mungkin anak. Hmm, Itu kan sumber makna yang luar biasa ya. Sumber cinta, sukacita. Tapi jujur aja deh, hubungan yang sama itu juga sering banget bawa sakit hati. Ya kan? Kecewa, takut, khawatir, kadang rasa bersalah. lengkap ya paketnya. Lengkap banget. Nggak bisa kita pilih yang senang-senangnya aja. Jadi harus diterima semua. Nah, disinilah pergeseran fokusnya jadi penting. Daripada ngejar bahagia yang sifatnya sementara, kadang tergantung situasi luar juga, mending kita fokus ke makna. Makna ya? Iya, karena menurut penulisnya, rasa hampa atau tersesat yang dialami banyak orang itu seringkali bukan karena kurang momen bahagia, tapi karena koneksinya putus Putus sama apa tuh? sama apa yang benar-benar penting buat mereka secara pribadi. Nilai-nilai inti mereka, core values. Kalau hidup kita nggak sejalan sama nilai-nilai itu, ya rasanya bakal kurang greget, kurang berarti. Biarpun mungkin sering ketawa-ketawa sesaat. Oke, ini nyambung ke konsep penting berikutnya nih. Nilai-nilai. Apa sih persisnya nilai menurut Dr. Smith? Dan gimana bedainnya sama tujuan? Sering ketukar soalnya ini. Nah iya, sering banget. Penulis ngejelasinnya enak nih. Nilai itu kayak arah kompas buat hidup kita. Kompas ya. Iya, prinsip tentang gimana kita mau bertindak, mau jadi orang kayak apa sih kita di berbagai situasi. Kalau tujuan, itu lebih kayak tonggak pencapaian di sepanjang jalan itu. Contohnya gimana tuh? Misalnya nilai Anda itu menjaga kesehatan. Nah, tujuan yang sejalan bisa jadi lari 5 kilometer tanpa henti minggu depan, atau makan sayur setiap hari. Tujuannya bisa dicapai, terus kita bikin tujuan baru lagi, tapi arah kompas kesehatan itu tetap jadi panduan. Oh, oke, paham. Jadi nilai itu arahnya, tujuan itu batu loncatannya di jalan itu. Kurang lebih gitu. Dan yang menarik, arah kompas ini, nilai-nilai kita, itu bisa geser loh seiring waktu, seiring pengalaman. Oh iya. Bisa, atau kadang kita nggak sadar udah belok dari jalur nilai kita. Mungkin karena tuntutan kerjaan, omongan orang, atau ya kebiasaan aja. Makanya, Dr. Smith bilang, kenali nilai itu bukan kerjaan sekali seumur hidup. Harus dicek ulang terus ya. Kayak servis mobil gitu.
Hahaha, bisa dibilang gitu. Perlu ada check-in rutin. Makanya di buku ini ada alat bantu praktisnya, salah satunya values check-in. Gimana tuh cara kerjanya values check-in? Intinya sih kita diajak duduk tenang, terus mikirin area-area penting hidup kita. Misalnya, ya tadi, hubungan, terus kerjaan atau sekolah, pengembangan diri, hobi, kesehatan. Oke, terus? Nah, buat tiap area itu kita tanya ke diri sendiri. Di area ini aku pengen jadi orang yang kayak gimana sih? Prinsip apa yang penting buat aku pegang? Kontribusi apa yang pengen aku kasih lewat tindakanku di sini? Yang penting jawabannya otentik dari diri kita, bukan kata orang lain. Jadi refleksi mendalam ya? Iya. Terus ada lagi latihan visual yang, wah ini cukup nampol sih dampaknya, namanya value star atau bintang nilai. Bintang nilai. Gimana tuh? Jadi, kita tentuin dulu area-area nilai utama tadi. Terus, kasih skor misalnya 0 sampai 10. Seberapa sesuai sih hidup kita sekarang sama nilai itu di tiap area? 10 berarti klop banget. 0 ya jauh banget. Oke, di scoring gitu? Udah diskor semua, titik-titiknya itu dihubungin. Jadilah bentuk kayak bintang gitu. Wah, kebayang. Pasti bentuknya nggak simetris ya? Nah, seringnya gitu. Ada sisi yang panjang, mungkin area itu udah oke. Tapi ada juga sisi yang penyok, pendek banget. Itu nunjukin area mana yang mungkin kurang kita perhatiin atau belum sejalan sama nilai kita. Tapi ini bukan buat ngejudge diri sendiri kan? Bukan, sama sekali bukan. Anggap aja kayak peta kesadaran diri. Peta ini ngasih lihat, oh area ini nih yang kayaknya perlu perhatian lebih, biar hidupku lebih utuh sesuai kompasku. Oke, jadi alat diagnosis ya, bukan penghakiman. Sip-sip. Betul. Ada juga pertanyaan reflektif lain yang bagus, misalnya, kalau nanti aku lihat lagi masa-masa ini, 10 tahun lagi gitu, apa ya yang bakal bikin aku bangga sama cara aku ngejalaninnya? Dalam itu. Atau, nilai apa sih yang paling pengen aku bawa dalam pilihanku hari ini? Pertanyaan gini bantu ngaktifin lagi kompas internal kita. Oke. Anggaplah kita udah mulai dapat nih gambaran nilai kita. Lewat refleksi, latihan tadi. Terus, gimana selanjutnya? Seringnya kan, tahu sih penting, tapi ya gitu deh. Susah dijalaninnya ya. Nah itu dia, kita bikin resolusi gede. Misal tadi lari maraton buat sehat. Semangat di awal doang, abis itu balik lagi ke pola lama. Kenapa sih sering gitu? Menurut Dr. Smith, itu sering kejadian karena kita terlalu fokus ke hasil akhir yang gede tadi. Tapi lupa sama kekuatan tindakan kecil yang konsisten. Tindakan kecil ya? Iya, yang bener-bener ngebentuk perubahan jangka panjang, yang bikin hidup kerasa berarti sehari-hari itu, bukan lompatan gede sesekali. Tapi langkah-langkah kecil yang kita ambil tiap hari, yang sejalan sama nilai kita. Jadi fokusnya geser ya, dari mau capai apa, Jadi, hari ini, aku mau jadi orang kayak apa lewat tindakanku. Mungkin bukan langsung lari maraton, tapi hari ini milih naik tangga aja daripada lift, atau jalan kaki 15 menit pas pulang kantor. Kecil tapi konsisten. Nah, ini nih ada ide yang menurut saya kuat banyak di buku ini. Nyambungin tindakan sama identitas. Ah iya, itu kunci banget. Penulis bilang, lebih kuat dampaknya kalau kita mikir tindakan kita itu cerminan dari siapa diri kita. Bukan cuma sesuatu yang harus dilakuin. Benar. Misalnya, bilang ke diri sendiri, saya adalah orang yang memprioritaskan kesehatan. Itu rasanya beda kan sama, saya harus olahraga hari ini. Beda banget feel-nya. Motivasi itu kadang kayak korek api, nyala terang, tapi cepat padam. Kalau identitas yang dibangun lewat tindakan konsisten, itu lebih kayak api unggun, stabil gitu. Wah, iya ya. Jadi tindakan kecil itu kayak kita lagi voting buat jadi orang yang kita mau. Persis, setiap kali kita lakuin tindakan yang sejalan nilai kita, misal, milih makanan sehat karena kita orang yang jaga kesehatan, atau dengerin temen curhat karena kita orang yang peduli, kita itu lagi aktif ngebangun identitas itu. Jadi usahanya terasa lebih bermakna ya, bukan beban. Iya, dan ini bantu kita bertahan pas lagi susah atau lagi nggak mood, karena kita bukan cuma ngejar tujuan, tapi kita lagi jadi orang yang kita inginkan. Sedikit demi sedikit lewat bukti nyata tindakan kita. Keren. Nah, setelah ngomongin tindakan dan identitas pribadi, Dr. Smith ngebawa kita ke pilar makna berikutnya yang gak kalah penting, hubungan. Sumber suka duka terbesar seringnya ya. Betul. Dan ini bukan cuma pelengkap gitu ya,
tapi fondasi banget buat hidup bermakna. Fondasi, bukti ilmiahnya juga kuat banget kok. Di materi Anda kan disebut tuh penelitian jangka panjang kayak studi Harvard oleh Waldinger, udah puluhan tahun itu. Yang tentang perkembangan orang dewasa itu ya? Iya, konsisten temuannya. Kualitas hubungan sosial itu prediktor paling kuat buat kebahagiaan jangka panjang, bahkan kesehatan fisik sama umur panjang. Wow, sampai umur panjang ya? Iya. Terus ada juga cerita dari perawat paliatif kayak Bronnie Ware. Dia catat penyesalan orang di akhir hidupnya itu seringnya soal hubungan. Nyesel kurang waktu sama orang tersayang, nyesel nggak berani ngungkapin perasaan. Duh, sedih ya dengernya. Tapi ironisnya, meskipun penting banget, kita sering punya pandangan yang salah soal hubungan ini. Nah, itu dia. Banyak mitos. Misalnya, mikir cinta sejati itu harusnya gampang, ngalir aja, nggak perlu usaha. Atau sebaliknya, pokoknya harus bertahan apapun yang terjadi sampai ngorbanin diri sendiri. Iya kan? Dua-duanya bisa bahaya itu. Kenyataannya, kata Dr. Smith, hubungan yang sehat dan bermakna itu butuh kerja. Butuh usaha lah ya. Usaha. Butuh sadar diri, komunikasi jujur, bisa mengelola konflik, dan yang penting, pilihan sadar berdasarkan nilai, bukan cuma perasaan atau tekanan luar. Dan ini bisa dipelajari kok. Oke, terus gimana caranya biar kita lebih jago nih ngebina hubungan bermakna? Mulanya dari diri sendiri dulu, katanya. Tingkatin kesadaran diri soal kebutuhan emosi kita, pola interaksi kita, gimana masa lalu, terutama masa kecil, ngebentuk itu semua. Nah, di sini konsep gaya kelekatan atau attachment style jadi relevan. Oh, attachment styles. Pernah dengar sekilas. Ada apa aja tuh? Yang utama disebut ada 4. Secure, aman, anxious, cemas, avoidance, menghindar, sama disorganized, tidak teratur. Dan ini ngaruh ke hubungan dewasa kita. Ngaruh banget, tapi bukan berarti nggak bisa diubah ya. Kalau kita sadar gaya kita apa dan mungkin gaya pasangan kita apa, itu bisa bantu banget. Bantunya gimana? Jadi kita bisa lebih paham kenapa kita atau pasangan bereaksi gitu dalam situasi tertentu. Misalnya, orang yang anxious cenderung butuh banyak kepastian, takut ditinggalin. Kalau yang avoidant mungkin butuh ruang pas lagi stres, tapi bukan berarti dia nolak kita. Oh, jadi nggak langsung baper gitu ya? Kita jadi lebih ngerti bahasa dia. Nah, itu dia. Jadi bisa lebih empatik komunikasinya, nggak terjebak asumsi. Selain itu, Dr. Smith juga nekenin perilaku konkret pas lagi ada masalah. Istilahnya turning towards. Turning towards, menghadap satu sama lain gitu ya? Lawannya apa? Lawannya turning away berpaling atau turning against, nyerang. Nah, turning towards ini ada beberapa elemen penting. Apa aja tuh? Pertama, peka sama beats for connection. Upaya-upaya kecil dari pasangan buat nyambung. Kadang sepele banget, kayak komentar sambil lalu atau sentuhan ringan. Kalau kita respons positif, itu kayak nabung keintiman. Oke, nangkep kode-kode kecil ya. Terus? Kedua, belajar nyampein keluhan tanpa nyerang karakter. Fokus ke perilaku. Misalnya bilang, aku sedih deh kalau kamu main HP pas kita lagi ngobrol. Bukan, kamu tuh nggak pernah peduli. Beda kan rasanya? Beda banget. Yang satu nyalahin, yang satu ngungkapin perasaan. Betul. Ketiga, ini penting banget. Kemauan buat repair atau memperbaiki setelah konflik. Ngaku salah kalau memang salah, minta maaf tulus, cari solusi bareng. Wah, kemampuan repair ini kayaknya kunci ya. Biar nggak berlarut-larut. Kunci banget. Menunjukkan hubungan lebih penting dari ego. Ini semua butuh latihan, kesadaran terus-menerus. Iya sih, nggak gampang, tapi penting banget. Nah, ini nyambung ke bagian terakhir nih. Setelah kita sadar betapa kompleksnya semua ini, kadang kan kita mikir, waduh, sanggup nggak ya sendirian? Kapan sih sebaiknya kita cari bantuan profesional? Nah, jawaban di buku ini cukup melegakan loh katanya. Kapan aja Anda merasa khawatir, kapan aja Anda ngerasa ada yang nggak beres, atau kok susah banget ya ngatasinnya sendiri. Oh, jadi nggak perlu nunggu sampai parah banget ya? Nggak perlu, justru lebih bagus kalau bisa lebih awal. Pencegahan atau intervensi dini itu selalu lebih baik. Tapi kan banyak hambatannya ya. Stigma lah, biaya lah. Iya, penulisnya juga realistis kok soal itu. Diakui banget ada stigma, nanti dikira gila, masalahku nggak separah itu. Ada juga kendala biaya, nyari profesional yang cocok. Kadang budaya juga belum terlalu terbuka. Itu semua tantangan nyata. Terus gimana dong?
Pesan utamanya sih, kalau Anda punya akses dan kesempatan, jangan ragu. Konsultasi ke psikolog atau konselor itu investasi berharga buat diri Anda. Mereka bisa bantu kita lihat dari sudut pandang lain, belajar skill baru buat ngadepin masalah. Jadi kayak punya partner gitu ya dalam perjalanan ini? Betul, tapi kalaupun akses formal itu susah banget sekarang, bukan berarti nggak ada harapan. Dr. Smith nyebutin dua sumber kekuatan lain, edukasi mandiri sama koneksi manusiawi. Edukasi mandiri. Maksudnya? Kesehatan mental itu udah langkah pemberdayaan loh. Benar juga. Terus, koneksi manusiawi. Itu tadi, kekuatan hubungan, berbagi sama orang yang kita percaya, teman dekat, keluarga yang suportif, atau bahkan gabung ke support group. Dengerin cerita orang lain, berbagi pengalaman, itu bisa ngasih kekuatan banget, kita nggak sendirian. Jadi intinya, jangan diam aja ya. Cari cara buat dapat dukungan sekecil apapun. Persis, proaktif aja cari pemahaman dan dukungan. Bentuknya apa aja yang memungkinkan buat Anda saat ini. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih, perjalanan menuju hidup bermakna itu, wah kompleks ya. Tapi intinya bukan ngejar seneng doang. Bukan. Tapi lebih ke, pertama, kenali nilai-nilai inti kita. Apa sih yang beneran penting buat kita? Kedua, coba hidupin nilai itu lewat tindakan sehari-hari. Sekecil apapun. Ketiga, pakai tindakan itu buat ngebangun identitas yang kita mau. Keempat, rawat hubungan penting dalam hidup kita. Butuh usaha itu. Dan kelima, berani cari bantuan kalau memang butuh. Rangkuman yang bagus. Dan ingat banget kata Dr. Smith, ini tuh perjalanan. Bukan tujuan akhir yang nanti bakal sampai terus udah. Oh iya benar. Bukan garis finish ya? Bukan, bakal ada naik turunnya, bakal ada saatnya kita perlu cek kompas lagi, setel layar lagi, ini latihan seumur hidup. Tapi kabar baiknya, nggak pernah ada kata telat buat mulai, atau mulai lagi. Setiap langkah kecil itu berarti. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan di rumah, setelah dengerin semua ini, coba deh pikirin, apa satu tindakan kecil banget dan konkret yang bisa Anda lakuin hari ini? Bukan besok, hari ini. Yang bisa bikin Anda selangkah lebih dekat jadi sosok yang Anda mau. Selangkah lebih sejalan sama nilai Anda. Nggak usah gede-gede, satu langkah mikro aja. Apa ya kira-kira buat Anda? Pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang ya. Iya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang nyantol dan berguna ya. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.